Cinta setelah menikah. Bab 21. Yuki menyeret langkah kakinya yang lelah pulang ke rumah. Ada suara tangisan di rumah. "Yuki, cepat selamatkan kami." Ketika melihat Yuki pulang, ibu tirinya Lindy bagai melihat penyelamat jiwa. Seketika dia bergegas ke arah Yuki. "Bibi Lindy, kenapa? Apa yang kalian tangisi?" Lindy dan kakaknya Rena menangis hingga matanya memerah dan bengkak. Yuki bertanya dengan bingung. "Kreditur ayahmu tidak tahu dari mana mengetahui alamat kita. Datang untuk mengingatkan kita melunasi hutang. Harus dilunasi sebelum jam 5 sore hari ini. Jika tidak melunasi, mereka akan menuntut ayahmu ke pengadilan dan menjualmu dan kakakmu ke bar untuk melayani tamu." Lindy merangkul Rena, membelai rambutnya dengan tidak tega. "Yuki, karir modelku baru saja dimulai. Aku baru saja menerima beberapa iklan. Baru saja mendapatkan kesempatan tampil di sampul majalah 1 kali. Aku tidak bisa melayani tamu di bar." Rena berkata sambil berpura-pura begitu menyedihkan. Ada perhitungan di dalam pandangan matanya. "Bibi Lindy, Kak, kalian jangan panik. Aku akan mencari cara." Hati Yuki kacau. Biaya pengobatan ayahnya masih belum dia pikirkan. Sekarang ada kreditur yang mencari ke depan pintu. Yuki masih harus mencari pekerjaan paruh waktu. Tidak perlu dipikirkan lagi. Ada jalan yang sudah disediakan. Rena berkata dengan tergesa-gesa, mengeluarkan catatan dari tangannya. "Yuki," kreditor berkata, "jika kamu membawa catatan ini ke Jalan Dimitri nomor 27, maka hutang kita semuanya tidak perlu dibayar lagi." Jalan Dimitri nomor 27. Ini adalah sebuah rumah tua yang penuh dengan tumbuhan merambat. Berada di daerah perkotaan elit. Ternyata ada rumah tua seperti itu. Yuki dengan aneh berpikir, mengapa dia tidak pernah memperhatikan sebelumnya? Memegang catatan, mengetuk pintu yang misterius itu. Tidak ada orang yang menjawab, tapi pintu terbuka sendiri. Yuki merasa sedikit cemas. Mengambil napas dalam-dalam menenangkan emosinya. Dia mengangkat langkahnya dan berjalan menaiki tangga. Tangga itu dibersihkan hingga mengkilat. Seluruh rumah penuh dengan aura elegan. Sangat jelas terlihat bahwa pemiliknya memiliki rasa yang luar biasa. "Apa ada orang?" Suara Yuki terdengar sangat kecil di rumah kosong itu. Tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah sosok muncul di bagian atas tangga. Tubuh tinggi yang menutupi sinar matahari yang masuk melalui jendela. Yuki mengangkat kepalanya tanpa sadar. Membelakangi cahaya, Yuki tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Yuki mengangkat catatan di tangannya dan berkata, "Maaf, apa Anda yang memintaku untuk membawa catatan ini datang mencarimu? Anda berkata pada kakakku, selama aku datang mencarimu, maka hutang keluargaku tidak perlu dibayar. Apakah itu benar?" Tawa kecil keluar dari tenggorokan pria itu. Terdengar sangat familiar. Yuki mengerutkan keningnya dengan ragu. Pria itu menuruni tangga selangkah demi selangkah. Langkahnya tenang, tapi Yuki merasakan tekanan yang sangat besar. Sekarang masih musim panas, tapi ruangan itu agak teduh, bahkan terasa dingin. Yuki meremas catatan itu. Telapak tangannya sedikit berkeringat. Pria itu semakin dekat dan lebih dekat dengan dirinya. Aura penuh kearoganan membuat Yuki tiba-tiba bereaksi.
Raihan? Dia adalah Raihan. Apa sangat tidak terduga? Terdapat sedikit rasa bangga di dalam suara Raihan. Kedua tangannya berada di saku celananya, menatap Yuki dengan meremehkan. Ada cahaya bahagia di pandangan matanya. Cabai kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Kedua tangan Yuki tanpa sadar mengepal erat. Kukunya menancap dengan dalam ke dagingnya. Pria licik ini menggunakan cara yang begitu tidak tahu malu untuk memaksa dirinya. Membelalakan sepasang matanya yang jernih, Yuki berkata dengan dingin. Kamu yang seorang presidir grup Realtek, apa begitu menariknya menindas seorang gadis seperti ini? Percaya atau tidak, aku akan membeberkan berita mengenaimu ke majalah gosip. Tawa rendah terdengar di atas kepala Yuki. Raihan mengangkat alisnya dengan tidak setuju. Aku bisa memberitahumu dengan sangat bertanggung jawab. Di kota C ini, tidak ada majalah yang berani menerbitkan berita gosip mengenai diriku. Bab 22. Yuki ingin melarikan diri, tapi kakinya seakan seperti pohon yang berakar. Dia tidak bisa melangkahkan kakinya. Pikirannya sedang mengalami perjuangan yang sengit. Jika tetap di sini, itu berarti dia harus menerima semua kondisi yang tidak masuk akal dari pria mesum ini. Melarikan diri? Tidak bisa. Jika dia lari sekarang, bagaimana dengan ayahnya? Bagaimana dengan Bibi Lindi dan kakaknya? Keluarganya akan berantakan. Memikirkan hal ini, Yuki mengumpulkan keberaniannya. Dengan tegas mengangkat kepalanya, tersenyum pada Raihan. Presiden Raihan, katakan apa syaratmu? Jadilah wanita simpananku, sampai aku bosan. Mata Raihan tidak menatapnya sama sekali, dengan santai melihat keluar jendela. Kamu dasar gila. Yuki berbalik dan hendak pergi. Aku akan memberikan pengobatan terbaik untuk ayahmu. Dokter yang terbaik. Memastikan dia akan pulih. Suara rendah pria itu terdengar di belakangnya. Yuki tertegun, dia mulai ragu-ragu. Seseorang yang sangat dia benci ingin dirinya menjadi wanita simpanannya. Yuki seharusnya akan menamparnya tanpa berpikir lagi, tapi dia ragu-ragu. Kondisi yang Raihan berikan terlalu menggoda. Penyakit ayahnya memang belum sembuh dikarenakan tidak memiliki uang. Jika dapat menemukan rumah sakit kelas 1 dan dokter terbaik untuk melakukan operasi padanya, maka ayahnya pasti akan pulih. Tapi harga pemulihan ayahnya adalah menjual dirinya sendiri. Menjual diri ke binatang ini. Apa sudah selesai berpikir? Raihan menatap punggung Yuki yang kaku. Sudut bibirnya terangkat. Wanita merupakan barang yang ada di dalam rak lemari, tidak terkecuali Yuki. Raihan berjalan ke arahnya. Telapak tangan besar yang panas itu memeluk tubuh Yuki dari belakang. Telapak tangan panas itu membuat Yuki bergidik. Yuki menatap telapak tangannya di depannya dan merasa jijik. Dia benar-benar ingin memakinya. Tapi pada akhirnya Yuki tidak mendorongnya. Sudah jam 4:50. Masih ada 10 menit. Yuki hanya punya waktu 10 menit untuk mempertimbangkannya. Apa dia punya pilihan? Bisnis ayahnya bangkrut demi menghemat setelah pulang kerja. Dia memilih untuk berjalan kaki lebih dari 10 stasiun untuk pulang ke rumah. Yuki sudah kehilangan hak untuk memilih. Martabat. Apa itu martabat? Ketika ayahnya sedang berbaring sakit di atas ranjang.
Ayahnya yang dulu bersemangat, sekarang hanya tersisa raganya saja. Berbaring di ranjang, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Apa bedanya dengan orang mati? Martabat dalam menghadapi kehidupan yang keras sama sekali tidak ada harganya. Demi kepulihan ayahnya, menjual tubuhnya yang sudah kotor, dia sama sekali tidaklah rugi. Keperawanannya sudah dihancurkan oleh pria tak dikenal malam itu. Sudah kehilangan sekali. Apa bedanya dengan 10 kali? Kak Stephen. Yuki tiba-tiba teringat wajah Stephen. Hatinya sakit. Stephen, dia berdiri di bawah pohon pada bulan Mei sedang menunggunya selesai kelas. Senyumnya lebih hangat daripada angin musim semi. Dia berkata, "Yuki, cepatlah dewasa. Tunggu ulang tahunmu yang ke-18. Aku akan membawamu pergi melihat laut." Stephen, ketika preman di luar sekolah menindasnya, dia tiba-tiba muncul, menolongnya dan membuat tidak ada lagi yang berani mengganggu Yuki. Dia pria yang begitu elegan dan bermartabat. Tapi dia berkelahi demi melindungi Yuki. Rela diberi hukuman berat oleh sekolah demi Yuki. Kak Stephen. Mata Yuki tiba-tiba kabur. Air mata yang telah lama ditahannya akhirnya mengalir turun saat ini, tetes demi tetes, terasa sangat pahit di mulutnya.